Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, Emergency Medical Team Indonesia dalam misi kemanusiaan telah mendirikan rumah sakit darurat lapangan bagi korban gempa di Hasa, Turki. Nantinya rumah sakit itu digunakan sebagai posko medis bagi korban gempa. Dan berikut laporan Davi Pratama dari Hasa, Turki. Kita lihat ada beberapa tenda yang sudah didirikan. Ini adalah tenda-tenda dari tim yang tergabung dalam Emergency Medical Team, di mana tenda ini nantinya akan ditempati oleh para relawan, baik itu tenaga medis maupun dokter, kemudian juga pihak-pihak yang membantu termasuk pihak TNI Polri yang dalam hal ini membantu membangun tenda dan mendistribusikan logistik bantuan untuk warga terdampak gempa. Dan saat ini saya sudah berada di tengah-tengah lahan seluas 20.000 meter persegi yang nantinya ini merupakan proyek jangka panjang dari pemerintah Indonesia untuk membantu warga Turki yang terdampak gempa. Nantinya di tempat ini akan didirikan posko kesehatan terpadu termasuk layanan rumah sakit darurat lapangan yang nanti akan bisa membantu kebutuhan warga Turki terdampak gempa, baik itu kebutuhan medis dan juga psikologis yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Dan untuk sementara ini masih terlihat kosong lahannya, dan ada juga alat berat sedang merapikan atau meratakan struktur tanah di tempat ini agar nantinya tenda-tenda bisa dibangun, baik itu tenda bantuan distribusi logistik maupun tenda untuk medis. Dari Hasa, Provinsi Hatay, Turki, Davi Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau tadi kita melihat pembangunan rumah sakit darurat di Hasa, sekarang kita akan menuju ke pusat perkotaan Merkez Kahramanmaras, Turki untuk melihat perkembangan proses evakuasi para korban. Sudah ada rekan Camar Haenda. Ya, selamat malam waktu Jakarta, Camar. Bagaimana proses evakuasi hari ini dan apa saja kendalanya? Ya, baik, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Saat ini tepat Baik, nanti kita akan mencoba untuk terhubung kembali dengan Camar Haenda. Namun sebelumnya pemirsa, korban tewas akibat gempa di Turki dan Suriah sudah mencapai 41.000 jiwa. Sementara itu 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian tim KBRI. Militer Turki dikerahkan dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban gempa yang menghancurkan setidaknya 10 provinsi di negara itu. Jumlah korban kini telah mencapai 41.000 jiwa dan diprediksi akan terus bertambah. Tim SAR terus berupaya menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang masih tertimbun puing-puing reruntuhan. Di Hatay, seorang wanita berhasil diselamatkan usai tertimbun puing bangunan selama 140 jam. Di lokasi lainnya, kakak beradik harus bertahan selama 198 jam di bawah reruntuhan rumah mereka sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari tim SAR. Sementara itu hingga kini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki masih berupaya mencari keberadaan 2 WNI yang dinyatakan hilang pasca gempa. Sebelumnya, 2 WNI yang merupakan ibu dan anak dinyatakan meninggal dunia dalam gempa Turki. Ya pemirsa, kita kembali terhubung dengan Camar Haenda dari Kahramanmaras, Turki untuk melihat perkembangan proses evakuasi para korban. Ya Camar, bagaimana proses evakuasi hari ini? Apakah ada kendala? Ya baik, selamat malam waktu Turki, Mirva dan juga pemirsa. Saat ini tepat menunjukkan pukul 19.00 waktu Turki, dan untuk proses evakuasi saat ini dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari. Saat ini saya sudah berada di kota Merkez yang mana merupakan pusat perbelanjaan, kemudian juga ada pusat perkantoran, pendidikan, dan yang paling banyak adalah apartemen beserta dengan sejumlah
bangunan-bangunan yang biasanya ditempati satu keluarga ini. Masyarakat Turki biasanya membuat naik ke atas begitu, paling bawah adalah orang tertua, kemudian ke atasnya lagi ini adalah anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Dapat kami sampaikan bahwa untuk struktur bangunan yang ada di kota Merkez ini memang rata-rata sudah berusia tua, yakni lebih dari 40 tahun. Tadi untuk proses evakuasi yang dilakukan memang cukup dramatis. Di puing-puing reruntuhan tadi juga ditemukan sejumlah jenazah yang langsung dievakuasi oleh AFAD atau Badan Penanggulangan Bencana Turki secara bersama-sama, nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk nantinya diberikan kepada keluarga dan juga dikuburkan. Sementara untuk situasi pada malam hari ini memang terpantau sangat dingin, Mirva dan juga pemirsa. Ini menunjukkan minus 6 derajat. Jadi untuk proses evakuasi yang dilakukan pada malam hari memang tidak dilakukan seperti kemarin dikarenakan tidak terlalu efektif begitu. Dan pihak dari petugas juga dari AFAD di sejumlah titik yang ada di kota Kahramanmaras ini juga nantinya akan secara bergantian melakukan proses evakuasi secara bertahap. Ada banyak gedung yang hancur, Mirva dan juga pemirsa. Ini hanya salah satunya. Dan kami mendapatkan informasi bahwa di 10 provinsi yang ada di Turki ada sebanyak 24.000 bangunan yang hancur. Dan perlu diketahui pula Mirva dan juga pemirsa bahwa Presiden Erdogan ini juga sudah secara resmi menetapkan 131 tersangka, diantaranya adalah kontraktor dan juga pihak yang melakukan perizinan terhadap bangunan karena tidak sesuai dengan SOP. Sementara itu ada juga faktor lain yang menyebabkan mengapa banyak sekali bangunan-bangunan yang ada di Kahramanmaras ini sangat mudah runtuh, dikarenakan struktur dari tanahnya sendiri ini berupa di bawahnya adalah air sehingga sangat mudah sekali untuk terkena goncangan dan juga hancur ketika ada gempa terjadi. Dan kami juga masih berharap bahwa di hari ke-9 pencarian ini bahwa untuk jenazah-jenazah yang ditemukan bisa dilakukan evakuasi secara terus-menerus dan juga bisa ditemukan nama-nama yang hilang saat ini. Dan tadi informasi yang kami dapatkan pula bahwa ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Turki dan juga yang berada di Kahramanmaras karena untuk gempa susulan ini masih sering terjadi. Dari hari pertama hingga dengan saat ini sudah ada sebanyak 2.400 gempa kecil dan juga gempa susulan. Jadi harus berhati-hati. Sementara demikian, Mirva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Hainokan langsung dari Kahramanmaras, Turki. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, gelaran kejuaraan internasional F1 Powerboat siap digelar pada 24 hingga 26 Februari tahun ini. Danau Toba sebagai tuan rumah siap menyambut para peserta dan ofisial serta wisatawan yang akan menjadi saksi event berkelas global ini hadir di Indonesia. Danau Toba sebagai destinasi super prioritas siap menggelar kejuaraan dunia F1 Powerboat pada 24 hingga 26 Februari mendatang. Kesiapan ini dipastikan setelah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif meninjau langsung venue balap yang berada di lapangan Sisingamaraja serta media center di Pelabuhan Mulia Raja Balige. Dalam weekly press with Sandi Uno, Menparekraf Sandiaga Uno juga memastikan kesiapan Danau Toba menyambut para peserta dan ofisial serta wisatawan. Ditargetkan 25.000 pengunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara hadir di Danau Toba. Dan pelaksanaan F1 Powerboat ini terpantau sudah berjalan sesuai dengan rencana dan mulai dari dry paddock sampai wet paddock juga sudah disiapkan. Konsepnya juga tidak hanya infrastruktur yang disiapkan tapi juga SDM-nya sehingga semuanya on track. Hospitality ini penting, jangan sampai banyak wisatawan yang datang ke Danau Toba akhirnya kecewa. Maka juga kita siapkan UMKM lokal untuk produk-produk kuliner. F1 Powerboat merupakan kelas tertinggi balap perahu motor dunia yang akan diselenggarakan di Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, persiapan gelaran internasional F1 Powerboat Danau Toba hampir 100%. Ajang F1 Powerboat diharapkan dapat mengejar target kunjungan wisatawan sebanyak 10 juta orang.
Panitia penyelenggara F1 Powerboat memastikan kesiapan gelaran internasional di Danau Toba sudah hampir 100%. Sejumlah persiapan terus ditingkatkan, mulai dari penjualan, antisipasi cuaca, media, akomodasi, hingga side event. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney Maya Watono menyebutkan, tingginya animo masyarakat membuat penjualan tiket spot penonton di Bukit Pahoda dibuka kembali. Bahkan pihaknya bersama Kementerian Parekraf juga telah mengkurasi kafe dan restoran di sepanjang Danau Toba untuk menyelenggarakan nonton bareng untuk memenuhi animo masyarakat. Tiketnya saat ini sudah untuk yang di race venue sudah sold out. Yang saya tadi bilang dalam 23 menit antusiasmenya luar biasa, sudah langsung sold out. Kami ada another venue di Bukit Pahoda dan ini kita akan buka offline nanti closer to the day untuk masyarakat sekitar. Kita akan buka sekitar 1.000 lagi untuk masyarakat sekitar, tapi juga kita ada official nobar partner di mana kafe-kafe di sekitar danau yang sudah kami kurasi mengenai safety facility itu bisa sekitar 10.000 titik lagi untuk menonton di sekitar danau. Injourney siap menyambut para pembalap dan para kru yang akan bertanding. Powerboat yang akan digunakan untuk berlomba juga sudah berada di Danau Toba untuk mulai diadakan uji coba dalam beberapa hari ke depan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.